sia Dedi mikir atau anjing goblok terbuka karunya ka masyarakat Jawa Barat anu susah. Kemana suara KPAI saat ada seorang anak kecil di media sosial yang dengan bebas mengatakan kalimat seperti Dedi goblok, sia anjing, dan sejenisnya. Meskipun video ini mungkin sudah cukup lama dan sempat viral sebelum munculnya KPAI, tapi ini tetap harus menjadi perhatian serius bagi KPAI. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini menyangkut adab dan etika kita sebagai masyarakat timur. Coba kita renungkan. Bagaimana jika anak kecil itu berkata hal yang sama kepada Anda sebagai orang tua? Reaksi kita tentu tidak akan biasa saja. Dan ingat, ini bukan soal Kang Deddy Mulyadi sebagai pejabat, tapi sebagai seorang yang lebih tua, yang selayaknya dihormati. Sia Dedi loba keneh masyarakat Jawa Barat anu susah. Sok bantuan ku sia ulah ki carana. Namun sia karunya ka rakyat, bantuan tuh rakyat Jawa Barat loba keneh. Mikir atau anjing goblok terbuka karunya ka masyarakat Jawa Barat anu susah. Inti nama mikir geus kolot meureun. Sia na YouTube dong heueuh bantuan masyarakat nu susah nu kekurangan. Tapi nasira tuh mikir atuh goblok. Sia Dedi loba keneh masyarakat Jawa Barat anu susah. Sok bantuan ku sia ulah ki carana. Namun sia karunya ka rakyat, bantuan tuh rakyat Jawa Barat loba keneh. Mikir atau anjing goblok terbuka karunya ka masyarakat Jawa Barat anu susah. Inti nama mikir geus kolot meureun. Sia na YouTube dong heueuh bantuan masyarakat nu susah nu kekurangan. Tapi nasira tuh mikir atuh goblok. Sampurasun, assalamualaikum kasadayana. Ya, kalau saya bandingkan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Ridwan Kamil, jelas beda kelas ya. Beda kelas sekali. Ridwan Kamil itu kelasnya high class. Lihat aja pergaulannya kan banyak artis, ya orang-orang beken dan cantik-cantik ya. Jadi kalau dia itu terkena isu ini yang harus kita awasi bersama, karena bukan semata-mata setuju dan tidak, bukan semata-mata bagus dan tidak, tetapi kesesuaian antara kebutuhan di lapangan dengan apa yang harus dilakukan itu memerlukan link and match dan kesesuaian. Kalau hanya untuk berteori, tidak perlu Indonesia repot-repot ngegaji suatu komisi atau komite atau pengurus perlindungan anak. Buat apa? Masyarakat ini tidak butuh teori aja. Kalau timbang berteori, saya juga masyarakat biasa mampu berteori. Faktanya KPAI sampai detik ini tidak melakukan apapun selain menonton. Kemudian ketika ditantang untuk melakukan sesuatu yang nyata untuk anak-anak, KPAI bilang tugas kami pengawasan. Judulnya bukan perlindungan dong kalau cuma pengawasan. Dan kalau cuma mengawasi, tunggu aja program Pak Deddy Mulyadi selesai. Jangan belum apa-apa minta dihentikan. Pertama perlu kita sampaikan bahwa terkait pembentukan karakter itu sebetulnya kan itu tugas kita bersama ya, termasuk juga di sistem pendidikan nasional itu semua siswa labeling itu kan dibaca oleh anak, apalagi kita memunculkan. Jadi kesimpulannya KPAI ini tidak ada manfaat sama sekali. Tidak ada manfaat nyata untuk anak-anak Indonesia. Hanya judul saja, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tapi tidak melindungi. Karena ketika ditantang jawabannya tugas kami hanya pengawasan. Mengawasi itu tugas orang tuanya lah. Yang nggak punya orang tua ada panti asuhan.
kemudian maksa minta agar program dihentikan dulu, kalian ini nggak ada kerjaan, digaji 26 juta loh per bulan ketuanya, belum anggota aja 20 sampai 24 juta per bulan, kerjanya apa? Kebablasan Indonesia ini. Jadi sebaiknya bubarkan aja lembaga-lembaga yang nggak penting, yang hanya pemborosan anggaran negara, yang hanya menghabiskan uang negara, nggak ada manfaatnya. Yang jelas bermanfaat faktanya apa? Mereka dibina di barak militer, didisiplinkan, walaupun hanya hitungan minggu, tapi nyata. Daripada hanya berteori terus, memutar balik kata-kata, mutar, nutupin mereka yang tidak punya pekerjaan nyata sama sekali. Ngapain harus digaji kalau timbang mengawasi? Seluruh masyarakat Indonesia yang sudah dewasa harus turut serta kok mengawasi anak-anak kita. Masyarakat harus peduli, bukan hanya orang tua, bukan hanya guru di sekolah. Ngapain ada komisi-komisi lagi kalau cuma berteori dan hanya bisa protes nyinyir? Lebih baik dibubarkan. Kita harus mendesak pemerintah ini bubarkan KPAI karena nggak ada manfaat sama sekali. Dengan kinerja Kang Deddy Mulyadi jadi ketahuan lembaga-lembaga dan pejabat-pejabat yang nggak bisa kerja itu ketahuan. Lembaga-lembaga yang nggak becus bekerja itu jadi ketahuan. Makanya mereka mencari kesibukan, mencari panggung. Cuman ya salah arah. Coba mencari kesibukannya dengan membuat program apa gitu. Jadi kalau jawabannya bukan tugas kami membuat program, ya terus ngapain? Timbang mengawasi doang, tidak mesti ada KPAI. Ampunan dah, nongol kembali ini KPAI, cari perkara lagi. Bener-bener ini tuh termasuk komisi yang dablek kata gua mah, yang ngeyel, yang kagak mau banget gitu menerima kenyataan kalau program tersebut itu program baik, hasilnya itu bagus gitu kan, udah ada. Kemarin-kemarin yang dikirim itu menghadap di depan layar kaca televisi rombongan wadon, perempuan, ibu-ibu soleha. Sekarang bagian lanangnya, bapak-bapak Jasra Marja, wakil anak ketua, sama-sama itu pemikiran kolam dangkal. Nih, lihat aja pernyataannya di diskusi di TV One. Abang dah, lu pada kagak pengen ngiket tuh mulutnya, amang tuh ngetewel jidatnya, beneran dah. Masa orang ketagihan pengen memperbaiki mental, karakter, dihambat sih? Ya, makasih Mas. KPAI setelah 1 minggu pelaksanaan 2 program Barak ini mendatangi langsung Ke Barak? ke Barak, Mantau baik langsung? Purwakarta maupun di Dodik Bandung. Ya. Kita datang untuk menjalankan mandat pengawasan. Ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama terkait kebijakan dan standar. Di awal kebijakan Pak Gubernur ini sudah melabel anak, kemudian mendiskriminasi anak, dan bahkan partisipasi anak pun tidak dibangun dalam program ini. Ya intinya mah warga itu yang dia omongin tuh yang terkait penemuan 6,7% yang itu, yang pernyataan anak-anak, sama yang katanya ada ancaman dari gurunya itu, yang kalau kagak ikut ke barak militer bakal nggak dinaikin kelas. Yang itu sebenarnya sih udah basi, itu udah dibahas beberapa kali. Itu lagi yang mereka bahas tuh. Heran. Sekarang gini Pak, di situ kan Bapak bilang Bapak itu udah dateng kan ke barak militer berkunjung, baik di Dodik Purwakarta maupun di Dodik Bandung. Sekarang gini, mana bukti dokumentasinya? Mana? Sini. Coba upload, lihatkan dokumentasinya. Ini tuh udah era digitalisasi Pak. Apapun itu kerja kita, laporan kita itu harus ada bukti digitalisasinya. Mau itu berupa video, mau itu berupa foto, mau itu berupa rekaman. Tapi yang paling menguatkan bukti itu tuh bukti video. Mana dokumentasinya? Yang gue tanya. Jangan hanya cuma modal omon-omon sudah datang berkunjung ke barak militer, terus kita wawancara anaknya, keluarlah ini, keluarlah itu. Ujung-ujungnya mah pelanggaran kebijakan ini, pelanggaran anak. Tanpa disertai bukti, hoak berarti lo ya. Ngadi-ngadi, kalau kata Bapak ini kan cuma hayalan. Cuma hayalan doang. Cerita hayalan, cerita dongeng aja udah gitu ya. Intinya mah bukti, dokumentasi.
Udah gitu kayaknya emang tim-tim KPAI ini tuh udah pada kuat malu ya. Udah pada putus urat malunya gitu. Di situ aja itu si bapak, coba lihat di sekeliling lo pak. Udah pada cengar-cengir nanggepin pernyataan lo. Udah kayak badut ulang tahun aja lo yang lagi ditanggap. Segala ngomong. Barak militer sepertinya harus dihentikan sementara agar untuk dikaji dulu. Kuja kaji, tepung kanji kali mau teplokin tuh di jidat yang terang benderang udah kayak lampu taman. Yang ada yang harus dikaji ulang tuh bukan persoalan program barak militer kalau menurut gua mah, tapi lu pada KPAI ini yang harus dikaji ulang. Baik itu sama rakyat maupun sama anggota-anggota DPR tuh, kaji ulang tuh keberadaan KPAI. Bukan barak militer yang harus dikaji, keberadaan KPAI-nya, keberadaan kalian-kalian pengisi-pengisi KPAI itu di dalamnya harus dikaji ulang. Ngapa modelan-modelan begini sampai bisa jadi Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya? Aduh, padahal sama Kaseto juga udah dijelasin. Kaseto masuk di dalam ngeliat bagus itu program. Anak-anak yang mantan-mantan keluar dari didikan barak militer juga udah pada speak up. Orang tuanya juga udah pada speak up, ngasih buktinya ternyata bagus, ada perubahan, dampaknya positif. Hah, lu yang dikaji, hei KPAI, bukan barak militer, gemes gua. Budaya kita, budaya timur, menjunjung tinggi adab. Dalam peradaban Nusantara, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda adalah pilar utama dalam membangun karakter bangsa. Jadi, ketika ada anak kecil berani mengucapkan kata-kata kasar kepada orang yang lebih tua, seharusnya ini menjadi perhatian serius bagi KPAI, sebagaimana mereka bereaksi ketika ada konten lain yang mungkin dianggap menyalahi nilai-nilai anak. Saya tidak bermaksud menyudutkan KPAI. Kritik kepada KPAI bukan berarti kita membenci, tetapi sebagai bentuk masukan agar mereka juga objektif dalam bersikap. Jangan sampai ketika ada program dari Kang Deddy yang sebenarnya punya niat baik, justru mendapat protes. Tapi saat ada anak yang bertindak tidak pantas malah diam. Kita tahu zaman sekarang generasi muda sangat spontan. Banyak dari mereka yang mudah berekspresi di media sosial tanpa menyaring kata-kata. Bahkan seringkali para pejabat, tokoh publik dijadikan bahan meme dan bahan lelucon yang kelewat batas. Disinilah peran kita, para orang dewasa, orang tua, guru, dan tokoh masyarakat, untuk memberikan edukasi dan contoh tentang pentingnya adab, tentang bagaimana cara menghormati orang lain, terutama yang lebih tua. Karena kalau ini dibiarkan, kita bukan hanya kehilangan adab, tapi juga bisa melahirkan generasi yang secara mental miskin. Bukan miskin secara materi, tapi miskin secara cara berpikir. Anak-anak yang terbiasa hanya meminta, mengandalkan belas kasihan, atau bahkan merendahkan orang lain untuk mendapatkan perhatian, pada akhirnya akan tumbuh dengan mental pengemis. Sebaliknya, kita harus menanamkan mentalitas kaya, mentalitas memberi, berkontribusi, berpikir produktif. Gunakan energi bukan untuk marah atau menghina, tapi untuk menjadi pribadi yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Jadi, ini bukan soal membela Kang Deddy semata, tapi ini soal bagaimana kita sebagai bangsa membentuk karakter generasi muda ke depan. Mari kita jaga adab, hormati orang tua, dan jadikan ini sebagai catatan penting, baik bagi KPAI maupun kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.